Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini kami akan membahas mengenai measuring a nation's income. Oke, sebelum kita masuk ke bab measuring a nation income lebih lanjut, kita harus membahas mikroekonomik dan makroekonomik terlebih dahulu. Apa sih mikroekonomik itu? Mikroekonomik adalah ilmu tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi dalam suatu pasar. Sedangkan makroekonomik adalah ilmu tentang fenomena ekonomi secara luas seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Nah, makroekonomi itu bertujuan untuk menjelaskan perubahan ekonomi yang berdampak pada rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Karena ekonomi keseluruhan itu kumpulan dari banyak rumah tangga dan banyak perusahaan yang saling berinteraksi, maka makroekonomi dan mikroekonomi itu sangat erat hubungannya. Income dan expenditure. Kalau kita lihat suatu rumah tangga, kita lihat bukan kesejahteraan, kita lihat kondisi ekonomi mereka dari pendapatannya. Contohnya, ketika pendapatannya tinggi, pasti rumah tangga tersebut itu tidak susah untuk membeli barang-barang mewah. Ketika pendapatannya rendah, sulit untuk membeli barang-barang yang harganya tinggi. Logika yang sama kita gunakan untuk bab kali ini, yaitu tentang pendapatan suatu negara, nation's income. Nah, GDP atau Gross Domestic Product itu mengukur total income setiap orang dalam ekonomi, dalam suatu kegiatan ekonomi. Nah, GDP juga mengukur total belanja terhadap output barang dan jasa di ekonomi. Kenapa tadi yang asalnya income sekarang menjadi belanja? Karena ekonomi secara keseluruhan pendapatan itu senilai dengan belanja, karena setiap uang yang pembeli keluarkan itu pendapatan bagi penjualnya. Contohnya, ketika A membeli kue ke B dengan harga 50.000, artinya A membayar 50.000 dan si B mendapatkan 50.000, sehingga transaksi tersebut berpengaruh kepada GDP 50.000, entah itu dilihat dari belanja yang dikeluarkan si A atau pendapatan yang didapatkan oleh si B. The circular flow diagram. Nah, cara lain untuk melihat keseimbangan belanja dengan pendapatan itu dengan circular flow diagram. Apa sih circular flow diagram itu? Nanti gambarnya kita lihat di slide selanjutnya. Tapi untuk penjelasannya, circular flow diagram itu penggambaran sederhana mengenai makroekonomi. Dia itu menggambarkan GDP sebagai spending, revenue, factor payments, dan income. Di sini ada revenue dan income ya. Perbedaannya apa nanti bisa kita lihat di diagramnya. Nah, apa itu faktor payment? Faktor payment itu pembayaran kepada faktor produksi seperti upah dan sewa. Faktor produksi itu apa? Faktor produksi itu input seperti pekerja, tanah, modal, dan sumber daya manusia. Nah, circular flow diagram itu mengasumsi kalau semua barang dan jasa dibeli oleh rumah tangga, dan rumah tangga membelanjakan semua pendapatannya dan rumah tangga membelanjakan semua pendapatannya, sehingga uang itu berputar dari perusahaan kemudian kembali lagi ke rumah tangga. Dalam circular flow diagram itu ada apa saja sih? Ada yang pertama perusahaan dan rumah tangga. Perusahaan itu membeli atau memperkerjakan faktor produksi yang tadi dijelaskan ya, faktor produksi, dan memanfaatkannya untuk memproduksi barang dan jasa. Kemudian yang dilakukan perusahaan juga yaitu menjual barang dan jasa. Kemudian yang rumah tangga, dia pemilik faktor produksi.
eh, dia menjual atau menyewakannya ke perusahaan untuk mendapatkan income. Kemudian dia juga membeli dan mengonsumsi barang dan jasa. Nah, ini dia diagram circular flow. Bisa kita lihat ada perusahaan dan rumah tangga. Nah, kalau kita lihat dari rumah tangga yang garis yang hijau, dia membelanjakan income-nya di pasar barang dan jasa. Nah, dia belanjakan uang pendapatannya itu merupakan revenue bagi perusahaan. Itu masuk ke GDP. Nah, di pasar faktor produksi, si perusahaan ini menggaji rumah tangga. Nah, si gaji yang diberi perusahaan itu merupakan income bagi rumah tangga. Nah, eh, dalam circular flow diagram ini karena dia merupakan bentuk simplifikasi dari kondisi ekonomi, jadi ada beberapa hal yang dihilangkan pada diagram. Eh, Apa aja? Itu pemerintah, aspek pemerintah. Pemerintah di sini mengumpulkan pajak, membeli barang dan jasa. Yang itu nggak dimasukin ke circular flow diagramnya yang tadi. Kemudian sistem finansial, yaitu mencocokkan suplai dana penabung dengan demand pinjaman oleh peminjam. Kemudian yang tidak diperhatikan juga sektor luar negeri, yaitu jual beli barang dan jasa atau aset-aset finansial dan juga mata uang dengan penduduk negara lain. Nah, eh, kenyataannya yang kenyataan pada ekonomi yang sebenarnya tidak seperti yang diasumsikan oleh circular flow diagram tadi, yaitu semua pendapatan yang diterima oleh rumah tangga tidak tidak mereka belanjakan, tapi ada juga beberapa yang eh, misalnya ditabung, pendapatannya ditabung, atau pendapatannya itu digunakan untuk membayar pajak, bukan untuk membeli barang dan jasa. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang GDP measurements. Nah, GDP atau dalam bahasa Indonesia itu Produk Domestik Bruto atau yang disingkat PDB merupakan nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu negara pada periode waktu tertentu. Yang pertama ini nilai pasar. Nah, semua barang diukur dalam satuan yang sama. Contohnya itu rupiah di Indonesia dan dolar di Amerika. Jadi barang yang tidak memiliki harga pasar tidak termasuk ke dalam GDP. Contohnya itu sayur yang ditanam di halaman rumah untuk dikonsumsi sendiri. Nah, lalu barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini ada tangible dan intangible. Barang intangible itu barang yang berwujud atau barang nyata. Contohnya seperti pakaian, buku, dan makanan. Lalu ada juga yang intangible. Nah, intangible itu berupa jasa. Contohnya itu jasa cuci baju, konser, jasa telepon, dan lain-lain. Lalu ini akhir. Yang dimaksud akhir ini adalah barang jadi. Jadi barang jadi itu ditujukan untuk pengguna akhir. Dan ada juga barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu digunakan sebagai komponen pada produksi barang lain. Nah, GDP ini hanya mencakup barang jadi atau yang barang yang bisa digunakan atau dimanfaatkan sepenuhnya. GDP ini hanya mencakup barang yang diproduksi pada periode saat ini atau pada periode GDP itu dihitung. Nah, jadi barang-barang yang diproduksi pada periode sebelumnya tidak mencakup pada perhitungan GDP saat ini. Lalu GDP ini menghitung nilai produksi yang terjadi dalam batasan suatu negara, baik yang diproduksi oleh warga negara itu sendiri maupun warga negara asing yang tinggal di negara tersebut. Jadi seluruh barang yang diproduksi oleh warga negara itu sendiri atau warga negara asing yang diproduksinya pada negara tersebut itu masuk ke dalam perhitungan GDP-nya. Lalu periode waktu tertentu. Nah, biasanya itu perhitungan GDP itu biasanya setahun atau 3 bulan. Sekarang saya akan menjelaskan bagian components of GDP.
Nah, seorang ekonom pasti akan mempelajari tentang lingkungan ekonominya kan. Dia akan mencari tahu pemakaian sumber daya yang terbatasnya di lingkungan itu seberapa. Nah, ini bisa dipelajari melalui mengetahui tipe-tipe pengeluaran GDP. Nah, pengeluaran GDP ini terbagi menjadi 4 komponen. Yang pertama itu ada consumption, yang kedua itu ada investment, yang ketiga itu ada government purchases, lalu yang keempat itu ada net export. Nah, sehingga untuk mengetahui GDP, kita harus menambahkan semua komponen tersebut, sehingga kita mengetahui totalnya ada berapa, yaitu GDP-nya. Nah, di sini rumusnya itu GDP kita dinotasi sebagai Y ya. Jadi GDP atau Y sama dengan C atau consumption plus I atau investment plus G atau government purchases dan ditambah lagi dengan net export. Nah, saya jelaskan satu-satu terdahulu. Nah, consumption ini dia meliputi biaya barang dan jasa dalam perumahan. Nah, sehingga kebutuhan setiap hari seperti baju dan makanan itu semua termasuk ke dalam biaya konsumsi. Juga ada contoh jasa seperti potong rambut, itu juga termasuk ke dalam biaya konsumsi juga. Nah, itu kan ada perbedaan ya, biaya perumahan juga. Yang pertama itu ada penyewa, lalu yang kedua itu ada pemilik rumah. Dua-duanya ini berbeda karena cara menghitung biayanya. Yaitu yang pertama itu penyewa, dia kan konsumsinya hanya termasuk ke dalam biaya sewa rumah. Sedangkan kalau pemilik rumah itu dia juga termasuk ke dalam biaya sewa dari rumah, tetapi tidak termasuk juga harga yang pembeliannya atau pembiayaan hipoteknya. Lalu kita ke investment. Investment ini adalah pembelian barang yang disebut juga sebagai capital goods yang nantinya akan dipakai untuk membuat lebih banyak barang dan jasa di masa depannya. Nah, ini termasuk capital equipment yang contohnya seperti mesin-mesin di pabrik atau perkakas untuk mengerjakan memperbaiki atau mengerjakan tugas. Lalu ada structures atau bangunan seperti kantor dan pabriknya gitu. Lalu ada inventories dan persediaan, ini termasuk barang-barang yang diadakan di dalam pabriknya yang mau diproses ataupun yang masih raw atau belum diproses. Nah, pengertian investasi ini juga berbeda ya dengan investasi yang umumnya. Nah, investasi umumnya itu kan dia dimengerti sebagai pembelian saham, contohnya gitu. Ini berbeda. Lalu ada government purchases. Ini dia meliputi semua pengeluaran biaya, barang dan jasa dari pemerintah, nah, maupun yang lokal, negara, atau federal. Lalu hal yang termasuk dalam government purchases ini seperti pembiayaan ke TNI dan guru sekolah. Tetapi kalau untuk seperti pembayaran security sosial atau asuransi pensiun, ini halnya berbeda dan disebut sebagai transfer payments. Nah, transfer payments disebut kayak itu karena pembayarnya dilakukan untuk pertukaran yang tidak bersifat barang, buatan, ataupun sebuah jasa. Jadi transfer tanpa ada produk gitu. Jadi cuma namanya transfer payments. Nah, transfer payments ini tidak termasuk dalam GDP karena tidak termasuk pengeluaran untuk produksi barang atau jasa. Lalu yang terakhir itu ada net exports atau NX. Nah, NX ini sebenarnya dia pengurangan dari exports dikurang dengan imports ya. Itu kita cara mendapati net exports-nya. Aku mau jelasin dulu. Ekspor itu adalah pengeluaran luar negeri ke dalam barang dan jasa di dalam ekonomi. Lalu sedangkan untuk import, dia adalah barang dan jasa yang dari luar negeri yang dibayar. Itu juga termasuk potongan dari C
atau consumption, I atau investment, dan G atau government purchases. Nah, oleh karena itu, dalam ini merujuk ke pengurangan import dari ekspor. Karena komponen lainnya itu yang tadi potongan-potongan dari CIG itu sudah termasuk dalam barang dan jasa import.